Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, ini dimulai jam berapa ya, Bu Peti ya? Mohon izin Pak Abdullah. Sebentar kita akan mulai di pukul 14.10. Saya sedang menghubungi Prof. Maman dulu. Baik, Bu. Baik. Izin ya Pak Abdullah ya. Baik, sepertinya Prof. Maman sudah masuk ke ini ya, ke Teams ini ya. Sebentar. Sudah masuk. Sementara ini videonya belum saya tampil. Iya, Prof. Videonya masih belum tampil ya, Prof? Sepertinya masih jaringan ya. Baik. Prof, kita mulai atau masih ini, Prof? Masih ada kendala teknis untuk kameranya? Ya, silakan teman. Siapa kedengaran tapi suara saya ya? Terdengar, Prof. Ya. Ada masalah teknis atau apanya? Baik, mohon izin. Kita mulai ya, Prof. Silakan dilanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Maman Rifan selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Yang kami hormati Bapak Dr. Hadian Pratama Hamzah selaku Kaprodi Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka, dan yang kami hormati Bapak Dr. Abdullah Munawir SPMSI selaku narasumber kita di siang hari ini, serta Bapak Ibu mahasiswa Magister Studi Lingkungan yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan berkah serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada ini dalam kegiatan webinar peningkatan keterampilan dengan tema siap menulis artikel dan publikasi pada jurnal berreputasi. Perkenalkan, nama saya Seti Fatimah Zahro, dosen program studi Magister Studi Lingkungan yang akan bertindak sebagai moderator pada webinar hari ini.
Acara ini akan berlangsung pada pukul 14 mulai di 14.05 ya Bapak Ibu hingga pukul 15.20. Untuk mulai acara, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Pasca Sarjana kepada Profesor Dr. Maman Rumanta. Kami persilahkan. Close. Terdengar, Prof. Terdengar nggak suara saya? Terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Baik. Pada ini ya. Halo? Halo? Ya, masuk, Prof. Kedengaran nggak? Iya, Terdengar, nyambung. Prof. Terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam. ini ada masalah di kameranya, barangkali nggak bisa gabung ya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul walau dalam keadaan daring, ya. Tapi saya kira tidak mengurangi efektivitas di dalam proses seminar ini. Karena teknologi sekarang sudah sangat bagus ya. Karena itu saya melihat di sini sudah ada sekitar 39 orang. Mudah-mudahan nanti masih bertambah ya. Bapak Ibu sekalian, apa namanya webinar atau seminar akademik atau bengkel akademik dan lain-lain itu merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mahasiswa, terutama mahasiswa universitas terbuka. Karena universitas terbuka menggunakan sistem belajar jarak jauh, sehingga proses pembelajaran tidak seintensif dengan pembelajaran tatap muka, pertemuannya dengan dosen gitu. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini harus sangat dilakukan oleh Prodi dan alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Hari ini ada disebut webinar ya, besok ada yang bengkel saintifik. Nah, ini barangkali nama-namanya yang harus disamakan lah gitu ya. Kalau ini masuk bengkel saintifik mungkin nanti ya bengkel saintifik aja ada macam-macam kegiatannya gitu ya. Namun demikian saya kira sekali lagi kegiatan ini sangat penting, khususnya kali ini akan dibawakan oleh Pak Abdillah. Terima kasih Pak Abdillah yang sudah bersedia memberikan ilmunya barangkali ya. Saya tidak mengkhawatirkan tidak ada ke atas kepakaran beliau, karena saya yakin Pak Dr. Abdillah ini punya segudang pengalaman terkait dengan bagaimana mengembangkan artikel, kemudian mempublishnya gitu ya. Pak Abdillah ini cukup banyak pengalamannya, oleh karena itu saya kira para mahasiswa silakan nantinya berdiskusi ya, barangkali apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman, dan mumpung ada ahlinya di sini gitu ya. Kalau sengaja barangkali mencari, mungkin teman-teman tidak akan dapat, tetapi inilah kesempatannya. Pak Abdillah hadir dan siap melakukan tanya jawab terkait dengan proses pengembangan artikel dan juga publikasi di jurnal nasional, mungkin internasional juga. Mungkin ya Pak Abdillah ini punya pengalaman yang cukup luas, saya tahu beliau. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman para mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif ya. Kegiatan ini sedianya merupakan kegiatan kalau di S1 itu PKBJJ ya,
pelatihan atau keterampilan belajar jarak jauh. Nah, kalau di S2 PKBJJ-nya itu berbagai pelatihan-pelatihan yang memungkinkan mahasiswa itu nantinya punya pengalaman yang luas terkait dengan ilmunya dan juga memungkinkan mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu dan tidak ada masalah-masalah yang terjadi selama pembelajaran di universitas terbuka. Jadi itu salah satu bagian yang penting seperti yang dilakukan oleh eh, teman-teman di UT daerah terhadap mahasiswa S1. Sementara mahasiswa S2 memang OSMB dilakukan oleh UT Pusat, kemudian PKBJJ-nya juga dilakukan oleh pusat dengan berbagai pelatihan. Oleh karena itu, sekali lagi ikutilah kegiatan-kegiatan seperti ini dengan baik gitu ya. Dan ikuti dengan setulus hati tanpa harus dipaksa. Kemudian misalnya ada di mana sambil sambilan ya, jangan begitu gitu ya. Karena kalau hanya sambilan, biasanya dapatnya juga hanya sambilan gitu ya. Kalau bisa ya serius, walaupun di perjalanan ikuti dengan baik gitu ya. Karena ada juga yang mungkin ada yang sedang berjalan gitu ya, karena ini hari Minggu. Hari Minggu mungkin juga lagi jalan-jalan di mana ya asal ikut aja gitu ya. Ya kalau lagi jalan-jalan ya coba berhenti sejenak kemudian ikuti kegiatan ini dengan baik. Karena sekali lagi kegiatan ini sangat penting bagi teman-teman semua yang sedang mengikuti program S2. Nah, ini adalah salah satu juga tanggung jawab dari Sekolah Pasca Sarjana di dalam meningkatkan proses pembelajaran karena kita sudah world class university mungkin ya ke depan ini. Sekarang disebutnya kita punya visinya menjadi PJJ berkualitas dunia dan karena sudah PTNBH maka kita akan menuju kepada world class university dan tentu saja layanan-layanan seperti ini itu harus dilakukan dengan baik. Nantinya bukan hanya secara lokal oleh dosen-dosen UT, tetapi juga dilakukan oleh dosen-dosen baik dari tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, mudah-mudahan juga Pasca Sarjana ke depan itu akan semakin bagus dari segi kualitas karena dari ke waktu kita menginginkan adanya perubahan gitu ya. Seiring dengan PTNBH maka akreditasi yang kita prodi-prodi yang kita laksanakan atau kita kembangkan itu harus menuju unggul dan A gitu minimal. Oleh karena itu teman-teman, alhamdulillah saya sampaikan bahwa dari 7 prodi yang sudah lama berkembang itu ada 5 prodi yang sudah akreditasinya A dan unggul dan insya Allah MSL ini sebentar lagi akan mengajukan juga gitu ya. Mudah-mudahan juga akan menjadi prodi yang unggul. Begitu juga yang ada 2, jadi MSL sama MAP ini yang akan kita dorong juga supaya prodi ini terakreditasi unggul dan paling tidak A gitu ya dan melalui BAN-PT. Nah, inilah teman-teman, oleh karena itu jangan beranggapan bahwa kuliah di UT itu kurang hebat gitu ya. Ternyata sekarang kita sudah PTNBH dan sejajar dengan perguruan tinggi tatap muka lainnya dan juga sekarang akreditasinya menuju unggul dan A gitu ya. Itu adalah capaian yang saat ini barangkali bisa menggugah motivasi dari teman-teman untuk belajar lebih baik karena
pembelajaran yang baik itu sebenarnya yang disenangi oleh mahasiswanya gitu ya. Kalau mahasiswanya tidak senang, maka pembelajaran itu akan sia-sia gitu ya, belajar kalau dengan tidak senang. Oleh karena itu mudah-mudahan universitas terbuka semakin lama semakin diminati, makin disenangi oleh mahasiswanya ketika belajar dan diperkuat oleh kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu ya. Ada PKL saintifik, ada kuliah umum, ada webinar dan lain-lain yang saya kira itu akan menambah wawasan dari para mahasiswa kita. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga pada Pak Abdillah, Pak Hadian juga yang sudah menyiapkan acara ini, juga Bu Feti yang akan membawakan acara ini, serta teman-teman, para mahasiswa yang mungkin sudah hadir sekitar 50 orang ini. Saya kira cukup baik ya, mudah-mudahan nanti akan semakin lama semakin banyak apa namanya minat mahasiswa dan juga kreativitas dari prodi MSL ini semakin lama semakin baik. Saya kira itu saja. Saya kira teman-teman terima kasih sekali lagi. Selamat berseminar, mengikuti webinar, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan berguna bagi teman-teman, bagi UT, dan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Maman Rumanta MSI atas sambutannya. Tentu saja ya teman-teman, kita akan memasuki sesi utama pada kegiatan webinar hari ini, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Abdillah Munawir MSI tentang giat menulis artikel dan publikasi pada jurnal beredukasi. Mungkin saya akan sedikit memberikan pemaparan tentang background pendidikan beliau ya. Bapak Dr. Abdillah Munawir ini merupakan lulusan dari IPB ya, Pak Abdillah ya. Dan beliau saat ini fokus pada riset tentang pengelolaan lingkungan, kemudian perubahan iklim, kemudian climate sensing, dan multi-kriteria decision making. Dan Bapak Ibu bisa melihat juga ya Bapak Dr. Abdillah Munawir ini sangat produktif untuk menulis publikasi. Bisa dilihat di Google Scholar beliau dan juga di Sinta-nya ya di tahun 2024 ini ada sekitar 2 jurnal yang masuk di 4 gitu ya. Kemudian yang lainnya masuk ke jurnal Travel Sinta dan juga proceeding baik nasional dan internasional. Baik, langsung saja kepada Bapak Dr. Abdillah Munawir, kepada Pak Abdillah dipersilakan. Terima kasih banyak Ibu Dr. Feti Fatul Zahra. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Bapak Profesor Dr. Maman Rumanta MSI, dan yang sangat saya hormati Ketua Prodi Magister Studi Ilmu Lingkungan, Bapak Dr. Adian Pratamahasa, Ibu Dr. Feti Fatuzohrah, ya sangat saya banggakan sebagai rekan sejawat, dan seluruh teman-teman mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana, utamanya mahasiswa Magister Studi Lingkungan. Mohon izin Prof, saya bisa langsung sampaikan materi. Ibu Feti, mohon izin saya tampilkan slide.
Sudah tampil Bapak Ibu semua? Sudah Bapak. Ya. Terima kasih. Saya dalam kesempatan ini akan membagi trik bagaimana kita bisa tembus jurnal nasional dan terindeks Scopus bereputasi. Ini ada beberapa materi terkait artikel ya Bapak Ibu semua. Semoga ini bisa bermanfaat dan keseluruhan untuk tahapan untuk bisa tembus jurnal baik itu nasional maupun terindeks Scopus bereputasi itu akan saya sampaikan secara hari ini. Dan ini saya perjalanan saya sebagai mahasiswa, saya 2 kali Universitas Negeri di Sulawesi di Haluleu dan 2 kali di Institut Pertanian Bogor di IPB University di wilayah Bogor. Dan ini beberapa capaian saya terkait dengan fokus riset dan untuk riset yang pertama saya pernah menjalankan di tahun 2014-2015 terkait decision support system untuk wilayah kawasan Teluk Kendari. Dan di 2022 kemarin ini bersama beberapa teman-teman dari Universitas Binawan, Institut Pertanian Bogor, teman-teman dari IPB ini terkait Kadaireka ini di PT Triagra Makmur Sentosa ini terkait dengan gula sehat stevia. Dan, terakhir kemarin 2024 ya ini sementara berjalan juga terkait hibah bersaing untuk teknologi pemanfaatan ozonasi Weykever dalam proses pengolahan air limbah ini di industri roti. Ini perjalanan terkait dengan riset yang saya jalankan. Saya berharap juga apapun yang telah saya sudah capai, kawan-kawan semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa melaksanakan riset selanjutnya terkait berbagai keilmuan yang Bapak Ibu tekuni dan miliki. Ini beberapa capaian terkait buku, terkait juga paten yang sudah kami capai beberapa kawan-kawan di Universitas Terbuka, utamanya terkait paten. Ini untuk desain sistem pengolahan air limbah kemarin di tahun 2022-23, pengajuan di 2022-23 keluar dan kita bisa mendapatkan paten terkait dengan desain teknologi. Dan di tahun ini saya mengajukan 3 desain teknologi paten dan ini juga berharap bisa segera juga tembus dan bisa mendapatkan paten terkait liquid tree dan desain industri untuk industri roti pengolahan air limbah. Ini beberapa buku saya. Selanjutnya kita bisa lihat ini capaian kemarin di Kementerian Riset terkait dengan pengumuman terkait hasil BIMA yang telah saya berhasil tulis dengan cara membuat proposal penelitian dan harapannya kawan-kawan semua, teman-teman penelitian, teman-teman mahasiswa, ya Bapak Ibu semua bisa menulis berbagai riset-riset penelitian yang memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing, utamanya terkait dengan Kadaireka, terkait dengan BIMA dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan bahkan di badan riset saja, di BRIN juga sudah menyediakan berbagai skema penelitian untuk bisa dilaksanakan oleh teman-teman peneliti. Jadi kita lanjut di UT. Jadi perlu kita tahu ya kawan-kawan semua, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Jadi kita di UT sebagai mahasiswa ya, kawan-kawan sebagai mahasiswa ini banyak hal yang kita harus jalankan, utamanya terkait dengan e-learning, ya bagaimana kita menjawab diskusi-diskusi, terus bagaimana kita menjalankan tugas-tugas 1, memberikan jawaban tugas 1, tugas 2, dan terkait tugas-tugas kan ada batasan Turnitin yang tidak boleh melebihi dari 30%. Jadi jangankan bunuh diri, kita mikir untuk bunuh diri aja udah nggak bakalan sempat buat teman-teman mahasiswa UT. Ini di sebelah kanan ini ada gambar bonita, ini teman-teman mahasiswa ini waktu lulus
S1 ini jangan lihat senyumnya, harapannya teman-teman juga nikmati prosesnya untuk bisa selesai lebih cepat di Magister Studi Lingkungan. Jadi yang menjadi spirit adalah ketika logo UT itu sudah ada di dada, ya sudah tersemat di dada, artinya bahwa kita siap untuk bisa lebih cepat, lebih baik. Artinya kita bisa lebih mudah selesai di Magister Studi Lingkungan maupun di Sekolah Pasca Sarjana dengan tingkat penyelesaian studi tidak lebih dari 2 tahun harapannya. Jadi clue-nya seperti apa biar bisa lebih mudah selesai? Ya, yang utama bagaimana kita bisa mencapai hasil dari penulisan TAPM terkait dengan tesis penelitian, dan ada batasan Sinta di Magister Studi Lingkungan itu. Ini juga sudah menjadi peraturan baku, ini berdasarkan standar yang ada untuk studi lingkungan, bahkan keseluruhan di Sekolah Pasca Sarjana itu mewajibkan kita publish di jurnal Sinta, penulisan artikel, batasannya di Sinta 4. Saya pikir untuk Sinta 4 dengan sedikit saya berbagi pengalaman, utamanya terkait dengan bagaimana tips dan trik untuk bisa tembus artikel ilmiah, ini sudah saya lengkapi keseluruhan, nanti bisa kita saling sharing, teman-teman juga bisa banyak bertanya ya, dan diikuti sampai akhir. Ini beberapa tulisan saya, baik buku, ini untuk jurnal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ini Sinta 2, tapi sudah Scopus kuartil 4, dan terkait buku metode review sendiri terkait pengelolaan keberlanjutan. Ini teman-teman juga ketika ada yang membutuhkan keilmuan terkait dengan buku bisa menghubungi saya, dan mau mendalami terkait review sendiri, analisis keberlanjutan juga silahkan bisa komunikasi, nanti bisa menghubungi di nomor kontak saya atau ke email langsung, ada lengkap informasi terkait saya. Dan perlu kita tahu ya, untuk fokus ke jurnal dan entah itu proceeding, entah itu Sinta berbasis Scopus, ada beberapa tahapan yang penting perlu diketahui teman-teman ya. Ini saya kasih contoh, ini untuk teman-teman mahasiswa lingkungan, Magister Studi Lingkungan. Ini punya senior ya, senior dari teman-teman mahasiswa Magister Studi Lingkungan. Ini dari hasil praktik valuasi lingkungan dan sudah publish di jurnal Sinta 3. Ini Aston Jandro ya, teman-teman semua. Ini di Aston Jandro, kita bisa lihat sendiri. Bahwasanya hasil kuliah-kuliah yang dilaksanakan hari ini maupun semester berikutnya itu bisa dijadikan tugas-tugas ya, baik itu praktikum dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan satu paper jurnal. Dan yang utama ketika kita menulis paper jurnal ini gampang sekali, Anda butuh banyak halaman, 10 sampai 12-13 halaman. Yang pertama yang terpenting adalah bagaimana kita membuat judulnya lebih menarik, lebih informatif, lebih kalau sekarang orang bilang judulnya lebih seksi, dan ketika orang melihat judul itu semua ingin membaca isi daripada jurnal yang telah kita tulis masing-masing. Intinya bagaimana kita bisa berpikir global dan bertindak lokal. Dengan pemikiran global yang kita miliki untuk menentukan riset, kita bisa bertindak lokal untuk menulis terkait dengan jurnal Sinta maupun jurnal Scopus. Di sini saya kasih tanda lingkaran hijau, ini ada juga tanda panah. Jadi perlu diketahui kawan-kawan semua, ketika menulis suatu artikel penelitian, yang utama dan wajib hukumnya bagaimana kita menyertakan nama-nama komisi pembimbing. Ini Pak Syafruddin Ansari, ini Magister Studi Lingkungan, ini sudah selesai. Dan yang berikutnya di awal adalah bagaimana afiliasi yang kita tulis itu tidak boleh afiliasi lain, atau mungkin teman-teman mungkin punya institusi di Dinas Lingkungan Hidup, entah itu di Provinsi Kalimantan Timur, entah itu Provinsi Sumatera Barat dan lain sebagainya, itu tidak boleh dimasukkan. Yang harus ada adalah afiliasi harus universitas terbuka, ya.
Ini yang penting, dan harapannya kawan-kawan semua setelah mengikuti ini bisa lanjut untuk bisa menulis artikel ilmiah, utamanya dari hasil tugas-tugas mata kuliah maupun dari hasil praktikum mata kuliah itu sendiri. Ini untuk mata kuliah valuasi lingkungan, isinya tidak terlalu banyak, hanya kurang lebih 10 halaman ya Bapak Ibu, dan harapannya bisa ditindaklanjuti untuk menulis artikel ilmiah. Jadi ketika kita sudah menulis artikel dengan menentukan judul, terus kemudian kita mencari keseluruhan masalah yang sudah ada kita teliti, terus gap riset yang sudah ada kita tulis, sudah kita cantumkan dalam latar belakang. Selanjutnya kita mencari jurnal. Ya, kebanyakan teman-teman mahasiswa ya seniornya juga sebelumnya itu mengambil beberapa jurnal yang tidak bisa dideteksi di Sinta, dan artinya bahwa ketika tidak bisa dideteksi di Sinta berarti jurnal tersebut tidak bisa dikatakan jurnal bereputasi, utamanya beberapa jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Dan terkait beberapa jurnal itu kita bisa cari langsung di Google ya, call for paper, kita bisa cek terkait jurnal Aston Jandro. Ini tadi yang sebelumnya juga sudah dipublish di Aston Jandro, ini temannya di jurnal Aston Jandro terkait dengan valuasi lingkungan di Raya Latipetakis ini untuk perhitungan travel cost method. Dan kita bisa deteksi di Google apakah ini bereputasi Sinta nasional ataukah seperti apa. Dan setelah kita cek di Google ternyata untuk bisa mendeteksi langsung ini masuk dalam Sinta 3, dan bisa dilanjutkan kawan-kawan untuk dipublikasi, dan bahkan ketika sudah publikasi sudah siap untuk ujian sidang TAPM, ujian sidang tesis kalau di konvensionalnya. Dan terpenting dari jurnal itu sendiri ketika kita menulis paper artikel, kita selalu berpikir tentang lingkungan, tetap fokus bahwa kita menulis penelitian terkait dengan lingkungan, dan jurnal yang kita tuju harus memiliki fokus atau skup berkaitan dengan lingkungan. Berkaitan dengan lingkungan setelah kita mengetahui bahwa jurnal tersebut adalah bereputasi ketika dia Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, atau mungkin bahkan dia Scopus, karena beberapa jurnal Indonesia yang Sinta 2 dan bahkan Sinta 1 itu sudah terakreditasi internasional bereputasi Scopus. Dan untuk Aston Jandro sendiri ini kita bisa lihat di tanda hijau untuk fokus dan skupnya, kita bisa lihat bahwa ini bisa dipublikasi ke jurnal Environmental Science. Dia memiliki skup terkait dengan ilmu lingkungan. Jangan tiba-tiba ada beberapa teman-teman seperti kemarin kejadian menulis beberapa artikel ilmiah, ya, jurnalnya bereputasi Sinta 3, tetapi fokus dan skupnya tidak ada sama sekali lingkungan. Semua terfokus pada pendidikan, bahkan ada yang keteknikan. Keteknikan juga ketika tidak ada yang berkaitan dengan lingkungan, itu juga masih diragukan untuk bisa dipublikasi ke situ. Yang terpenting adalah ada sedikit menyerempet berkaitan dengan lingkungan ketika kita sebagai mahasiswa magister studi lingkungan. Tapi ketika kita sebagai mahasiswa pendidikan matematik dan sebagainya, itu harus berkaitan dengan matematik ya, atau berkaitan dengan pendidikan MPR ya, pendidikan dasar, berkaitan dengan pendidikan dasar, jurnalnya harus berkaitan tentang pendidikan. Ini yang penting, dan teman-teman harus fokus dengan keilmuannya, dan utama untuk mahasiswa magister studi lingkungan itu seluruh skup itu harus berkaitan dengan lingkungan, fokus dan harus berkaitan dengan lingkungan. Tidak terlepas dari jurnal itu bereputasi, dan memang harus bereputasi. Kalau tidak bereputasi, jangan coba-coba submit atau mengirim artikel di jurnal tersebut.
Ini sedikit saya kasih informasi bahwa kita juga di Magister Studi Lingkungan memiliki jurnal konservasi dan rekayasa lingkungan. Teman-teman juga yang memiliki minat untuk menulis ya, bisa kirimkan langsung ke jurnal konservasi dan rekayasa lingkungan. Ini free ya teman-teman. Bahkan ketika terpublikasi ada reward dari jurnal konservasi dan rekayasa lingkungan ketika mau menulis berkaitan itu dari tugas mata kuliah atau dari praktik entah evaluasi lingkungan atau pemodelan lingkungan. Dan cara menulisnya juga ini sudah saya kasih tanda, bisa cek langsung di Calvert Paper untuk jurnal konservasi dan rekayasa lingkungan. Kita bisa masuk ke OJS-nya, ke website, dan template untuk menulis juga sudah disediakan. Bisa teman-teman langsung menulis ke jurnal Magister Studi Lingkungan, jurnal konservasi dan rekayasa lingkungan. Ini informasi biar teman-teman mulai dari sekarang fokus untuk menulis artikel, dan kita juga memiliki artikel sendiri untuk Magister Studi Lingkungan. Oke, saya lanjut ke kaitannya dengan Scopus ya. Ini kenapa kita tetap fokus di lingkungan, tetapi pemikiran kita harus berpikir global seperti saya katakan tadi. Kenapa kita berpikir global? Karena jurnal yang diakui di dunia hari ini adalah jurnal bereputasi Scopus. Kita berpikir Scopus, dan kita juga harus mengetahui terkait informasi-informasi beberapa jurnal yang bereputasi Scopus dan tidak. Di sini saya kasih tanda bulatan hijau ini jurnal Ecological Engineering ya, kita bisa langsung cek langsung. Ini bisa kita deteksi apakah dia Scopus atau tidak. Dan ketika kita masuk ke www.scopus.com ini sendiri, kita bisa mendeteksi bahwa ecological engineering itu berkaitan dengan Scopus dan masuk jurnal bereputasi. Dan fokus dan scope ada masuk terkait environmental science. Jadi teman-teman ketika ingin menulis Scopus bisa langsung mengirimkan jurnalnya ke ecological engineering. Ini kemarin beberapa ada mahasiswa bimbingan saya. Ini kita coba masukkan ke ecological engineering, dan beliau itu namanya Pak Bobi Masnur ya, bisa masuk ke jurnal ecological engineering dan sementara berproses dan semoga bisa saja tembus, karena terkait dengan ecological engineering juga saya sudah beberapa kali publikasi di situ, sudah 3 kali ya, kurang lebih 2-3 kali di jurnal Ecological Engineering. Ini kuartil 2 dengan SJR 0,361. Untuk jurnal Sinta ini saya kasih contoh untuk jurnal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ini jurnal IPB, ini Sinta 2 tapi bereputasi Scopus kuartil 4 ya. Kita tetap menulis walaupun jurnalnya Indonesia bersinta 2. Kita coba melakukan tulisan di Sinta 2. Kalaupun juga teman-teman mau menulis silahkan. Kebetulan saya juga menjadi reviewer di Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dan tips dan triknya sama persis yang ada pada materi-materi yang saya berikan ini, dan semoga bisa membantu Bapak Ibu semua untuk menulis artikel ilmiah baik itu di Jurnal Internasional Ecological Engineering dan jurnal Sinta 2 pengelolaan sumber daya alam yang bereputasi Scopus. Cara mendeteksinya kita tinggal masuk ke www.scopus.com. Sebentar saya akan lebih detail terkait masuk ke pencarian Scopus. Dan yang utama ketika kita menulis artikel, kita seperti tadi saya sampaikan, di tiap OJS itu ada template yang bisa kita ikuti, dan jangan coba-coba membuat atau memformat sendiri sebuah artikel ya, template yang memang kita rekayasa sendiri, karena sesungguhnya setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung, memiliki peraturan penulisan, memiliki template tersendiri untuk bisa diikuti. Cara-cara penulisan di dalam jurnal, baik itu bagaimana penulisan judul di atasnya, terus nama ya, author, terus kemudian abstrak, latar belakang sampai kesimpulan, bahkan referensi juga. Di daftar pustaka itu sudah memiliki ketentuan sendiri, baik di jurnal internasional
jurnal Sinta maupun di proceeding internasional dan proceeding nasional. Yang utama di dalam jurnal kita ya tulis itu bagaimana gambar yang kita buat itu gambar yang baik, terinformasi, ya. Terpenting tabel-tabel itu sesuai format tadi, template yang ditentukan oleh jurnal, entah itu jurnal Sinta 2, jurnal Ecological Engineering terkait jurnal Scopus, dan gambar-gambar yang kita hasilkan itu menarik dan memberikan informasi yang representatif dari hasil yang kita dapatkan. Karena kenapa? Ini menjadi penting ketika kita menulis tampilan-tampilan gambar, tampilan tabel yang menarik dan representatif. Ini meningkatkan keinginan reviewer untuk bisa membantu sehingga jurnal artikel yang kita tulis ini bisa terpublikasi dengan cepat. Dan untuk beberapa jurnal Scopus ya, jurnal-jurnal yang bereputasi baik maupun Sinta yang bereputasi baik, itu untuk Sinta itu enggak sampai 1, 2, 3 bulan sudah bisa publish jurnalnya. Dan untuk Scopus ya kurang lebih 6 bulan ketika itu bereputasi baik jurnalnya, kurang lebih 6 bulan sudah bisa publish. Bahkan kemarin saya di Ecological Engineering hanya kurang lebih 5 bulan sudah bisa publish karena kita harus mengikuti tahapan korespondensi keseluruhan. Oke, ini beberapa petunjuk terkait korespondensi tadi saya sampaikan. Ketika kita masuk di salah satu jurnal, ini saya ambil sampel contoh untuk jurnal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ketika kita masuk ke OJS jurnal, ya itu masing-masing jurnal tadi kita coba cari di Call of Paper terkait jurnal pengelolaan sumber daya alam lingkungan. Kita masuk ke OJS-nya. Yang pertama kita lakukan adalah kita registrasi. Ya, kita buat akun, kita kemudian setelah membuat tahapan akun, kita login. Kita login langsung ke jurnal yang kita tuju. Setelah itu, setelah kita login, kita bisa langsung submit paper ke jurnal yang kita tuju. Entah itu jurnal pengelolaan sumber daya alam, entah itu jurnal Aston Jandro tadi yang Sinta 3. Itu untuk jurnal Aston Jandro kurang lebih 2-3 bulan sudah bisa publish. Itu beberapa jurnal reputasi baik terkait Sinta, tidak butuh waktu lama, teman-teman sudah bisa terpublikasi. Untuk bisa sebagai syarat bisa ujian tertutup dan sidang. Dan melakukan sidang TAPM, sidang tesis di sini. Setelah itu, terpenting setelah kita submit, kita ikuti seluruh tahapan petunjuk maupun korespondensi dari reviewer. Dan di session editor juga kan akan ada banyak perbaikan-perbaikan di chief editor terkait jurnal kita yang harus menyesuaikan dengan template yang ada sebagaimana saya jelaskan di awal. Dan untuk beberapa perbaikan reviewer itu ada beberapa tahapan, utamakan kita untuk beberapa tahapan itu kita sesuaikan semua dari pengiriman pertama, submit kedua, karena akan ada banyak korespondensi terkait catatan-catatan reviewer, kita perbaiki sesuai nama, sesuai dengan kode yang ada. Itu yang penting dalam penulisan artikel. Dan setelah kita melakukan penulisan artikel, yang utama adalah bagaimana kita bisa mengikuti seluruh tahapan korespondensi, terus kemudian reviewer memberikan seluruh masukan dan saran dan kita kemudian memperbaikinya sedemikian baiknya sehingga dengan sabarnya kalau untuk jurnal-jurnal Scopus itu kita bersabar kurang lebih 5-6 bulan untuk bisa publish. Sedangkan untuk jurnal-jurnal Sinta untuk publish itu kita hanya bersabar kurang lebih 2 bahkan 3 bulan terkait dengan entah itu Sinta 4, Sinta 3 dan lain sebagainya. Ini perlu saya kasih sedikit informasi terkait Scopus ya, teman-teman. Tadi saya sudah gambarkan terkait dengan Scopus. Jadi kalau untuk mendeteksi Scopus itu kita bisa masuk ke author search.
Ya, ketika kita sudah masuk ke author search ini sendiri, kita masukkan nama nama akhir saya sendiri ini Abdillah Munawir, nama terakhir saya, nama belakang saya adalah Munawir, dan nama pertama Abdillah. Setelah kita checklist di Scopus, kita langsung searching, akan terdeteksi Abdillah Munawir Abdillah terkait dengan beberapa publikasi di jurnal Scopus. Semoga teman-teman juga dapat melanjutkan penulisan di Scopus, Bapak Ibu sekalian, dan afiliasinya Universitas Terbuka, ini bisa dideteksi langsung. Hasilnya akan seperti ini. Ini akan muncul seluruhnya di Scopus ketika kita sudah melakukan pencaharian. Ini ada beberapa citasi, ada 21 citasi dengan 8 dokumen Scopus dan H-index 3 terkait dengan H-index Scopus. Dan harapannya Bapak Ibu semua bisa melanjutkan tulisan-tulisan bukan hanya di jurnal Sinta, tetapi juga sudah berpikir global, sudah berpikir Scopus. Artinya bahwa untuk menulis Scopus gampang saja dengan kita fokus perbanyak menulis artikel. Ini sedikit gambaran ya teman-teman dari beberapa mata kuliah. Ini saya caplok-caplok beberapa mata kuliah, terutama tadi dari awal juga saya sudah sampaikan terkait mata kuliah evaluasi lingkungan. Ini yang sudah terpublish. Harapannya Bapak Ibu semua dari beberapa mata kuliah yang dijalankan pemodelan lingkungan, evaluasi lingkungan, dan beberapa mata kuliah lainnya yang bisa dipublikasi, itu silahkan ditulis dari sekarang ya. Yang utama itu bagaimana kita menentukan judulnya informatif ya. Terus kemudian dengan judul yang informatif itu sudah menggambarkan keseluruhan secara representatif terkait masalah dan bagaimana penyelesaian masalah untuk penelitian yang kita lakukan. Ya, ini terkait dengan travel cost method untuk perhitungan valuasi lingkungan di wilayah Kalimantan. Harapannya keseluruhan seperti itu, teman-teman bisa mulai menulis, dan nanti saya akan kasih contoh jurnal di akhir terkait jurnal mahasiswa kami, ya mahasiswa kami Pak Bobi Masnur, terkait bagaimana isi jurnal tersebut dan bagaimana bisa melengkapi keseluruhan kelengkapan jurnal artikel tersebut sehingga bisa terpublikasi, baik itu di jurnal Sinta maupun di jurnal Scopus Internasional. Oke, kita lanjut ke Simago ya. Ini deteksi berkaitan dengan Scopus ya kawan-kawan. Kenapa saya menampilkan terkait dengan Simago CR ini? Karena untuk mengetahui ranking jurnal bahkan kuartil jurnal itu ada di Simago. Jadi kalau jurnal berreputasi internasional kita bisa cek di Scopus bahkan di Simago JR. Terkait dengan jurnal nasional berreputasi itu kita tinggal masuk ke Sinta. Ke Sinta kita tinggal deteksi jurnalnya apakah dia masuk dalam jurnal Sinta 4, 3, 2, 1 ya. Sesungguhnya jurnal Sinta itu ada sampai 5 dan 6, tetapi persyaratan kita di Sekolah Prasajarana hanya terfokus pada jurnal Sinta 4, 3, Sinta 2, bahkan Sinta 1. Bahkan ya, di atasnya lagi lebih bagus untuk Scopus Internasional. Ini jurnal Ecological Engineering, kita tinggal searching saja dan kita bisa deteksi bahwa ternyata jurnal Ecological Engineering ini sendiri merupakan jurnal berranking Q2 atau kuartil 2 untuk jurnal Scopus Internasional. Ini beberapa langkah ya. Di awal tadi kita call for paper terkait dengan jurnal apa yang kita tuju. Ini bisa dari beberapa mata kuliah yang kita ikuti ya teman-teman Bapak Ibu semua, bahwa keseluruhan materi yang kita ikuti, tugas yang kita ikuti, bahkan beberapa tugas di e-learning, tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu bisa dijadikan jurnal. Karena kenapa? Karena di tugas 1, tugas 2, 3 tersebut itu akan ada screening terkait dengan Turnitin, terkait dengan plagiarisme. Jadi batasannya di bawah 30%. Jadi untuk standar-standar Sinta di beberapa jurnal Sinta itu membatasi kurang lebih 25 bahkan 20%, 20 sampai 25%.
Dan ketika tugas Bapak Ibu diikuti dibuat sedemikian baiknya mirip-mirip dengan artikel, tinggal dipublikasi. Bisa dipublikasikan keluar untuk mendapatkan artikel ilmiah bereputasi Sinta. Dan harapannya Bapak Ibu semua, kita juga di Universitas Terbuka, semacam bimbingan saya kemarin Pak Bobi Masdur itu mendapatkan dana penelitian. Ada dana penelitian kurang lebih 20 juta, itu kurang lebih 20 juta. Itu dari sekarang Bapak Ibu semua bisa termotivasi untuk bisa menulis artikel. Kenapa kemarin Pak Bobi mengirim ke Ecological Engineering, sebagaimana saya tampilkan di sini, karena memang target dari bantuan dana penelitian itu yang berkisar kurang lebih 20 juta itu menargetkan bahwa Bapak Ibu sebagai mahasiswa itu harus bisa menulis Scopus, harus belajar dari sekarang bagaimana menulis artikel. Entah itu dari tugas-tugas di e-learning, tugas 1, tugas 2, tugas 3, itu bisa dibuat sedemikian baiknya menjadi satu artikel dan mencari beberapa jurnal yang bisa terbit dalam kurun waktu 2-3 bulan bahkan. Dan mulai dari sekarang juga sudah bisa menyiapkan judul penelitiannya apa, yang akan diteliti seperti apa, dan target tadi berpikir global, kita berpikir Scopus, sehingga teman-teman yang menginginkan juga bantuan dana penelitian berkisar beberapa pendanaan itu bisa dicapai oleh kawan-kawan semua. Jadi saat ini kita harus fokus bagaimana bisa menulis artikel, itu yang terpenting. Harus berpikir global, tetapi tetap kita bertindak lokal dengan menulis-nulis berbagai jenis artikel, baik itu dari tugas-tugas mata kuliah, e-learning, ya, maupun dari praktik mata kuliah. Dan ini keseluruhan dari beberapa tugas. Di pemodelan juga lebih bagus untuk bisa dijadikan jurnal, dievaluasi juga sama benar isi dari hasil praktik itu mencerminkan terkait dengan proses kita melaksanakan penelitian. Karena tahapan di situ keseluruhan jalan, baik pengumpulan data primer, data sekundernya itu sangat memenuhi syarat untuk penulisan karya ilmiah. Ini beberapa jurnal yang perlu saya sampaikan. Ini sudah publish kemarin. Ini sebagai kewajiban, ya. Selain Pak Bobi Masdur kemarin bimbingan saya masuk ke Scopus penulisan karena mendapatkan bantuan dana penelitian. Beliau juga harus cepat selesai. Kenapa harus cepat selesai? Karena ini yang menjadi penting. Harapannya tidak sampai 2 tahun bisa cepat selesai. Dan untuk bisa cepat selesai, untuk bisa cepat melaksanakan ujian, itu harus bisa publish di jurnal Sinta. Kemarin kebetulan Pak Bobi publish di jurnal IPB, di Sinta 4, ini sudah saya tampilkan di Sinta 4, di jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. Ya, terfokus kita pemikiran terkait jurnal-jurnal itu berkaitan dengan lingkungan. Dan ini sudah publish di jurnal IPB terkait risalah kebijakan, utamanya judul penelitian berkaitan analisis strategi kebijakan pengelolaan lingkungan. Ini saya tampilkan di akhir jurnalnya seperti apa, biar Bapak Ibu bisa lebih mudah nanti bisa langsung menulis, setidaknya bisa dibuat kerangkanya, ya, bisa mengambil template dari jurnal lingkungan tadi, jurnal konservasi lingkungan dari Magister Studi Lingkungan, menulis dari saat ini untuk persiapan teman-teman Bapak Ibu semua bisa mendapatkan bantuan penelitian. Biasanya di awal tahun, ya, awal tahun sudah dibuka ya, di kisaran Maret April, dan itu sudah bisa teman-teman semua mengajukan terkait dengan bagaimana bisa menulis artikel ilmiah dan berpikir Scopus, berpikir global dengan bertindak lokal. Oke. Selanjutnya dalam menulis referensi, ini penting. Kenapa? Kebanyakan teman-teman Bapak Ibu menulis referensi itu asal mengambil saja, asal mengambil jurnal, copy paste, itu tidak boleh, karena
sekarang untuk menulis referensi itu kita sudah menggunakan Mendeley. Kemarin di Bengkel Saintifik Pak ada juga senior ya, dosen di Sekolah Pasca Sarjana Pak Bahtiar ya, memberikan materi terkait Mendeley. Jadi Bapak Ibu semua terkait Mendeley tidak perlu saya pertanyakan lagi, sudah hatam, sudah mahir lah terkait dengan Mendeley. Untuk jurnal-jurnal Sinta itu tidak butuh banyak, hanya kurang lebih 20 referensi. Dan terpenting referensi tersebut adalah yang utama itu bagaimana kita mereferensi atau mensitasi jurnal pembimbing kita. Kenapa? Karena ketika kita banyak mensitasi jurnal pembimbing kita, ini Pak Bobi, ya, ini bimbingan saya, sampai mensitasi jurnal saya sampai 4 jurnal sekaligus. Ini terkait dengan proceeding internasional, ini terkait dengan jurnal internasional juga, dan yang ketiga ini juga jurnal proceeding, dan ini yang terakhir ini jurnal internasional Scopus. 4 jurnal saya sekaligus disitasi oleh Pak Bobi terkait dari penulisan artikelnya. Kenapa ini penting? Ini juga membantu teman-teman dosen untuk meningkatkan akreditasi di program studi. Jadi Bapak Ibu ketika menulis utamakan juga berbagai bidang ilmu yang ditekuni, ilmu yang diminati, itu bisa mensitasi jurnal-jurnal dari pembimbingnya. Ya, jurnal pembimbingnya, entah itu jurnal dosen lingkungan yang lainnya, itu lebih bagus disitasi. Karena ini bisa membantu teman-teman juga penulis dan banyak membaca artikel terkait beberapa dosen. Utamanya saya sendiri terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya, Pak Dr. Hadian, Pak Dr. Sodikin terkait dengan mangrove, spasial dan lain sebagainya, itu bisa diikuti teman-teman, disitasi di dalam jurnal yang ditulis dan dimasukkan dalam daftar pustaka. Dan untuk meningkatkan akreditasi jurnal juga, utamanya terkait jurnal lingkungan ya, jurnal magister studi lingkungan itu ketika mau menerbitkan jurnalnya, jurnal magister studi lingkungan, itu utamakan mensitasi jurnal yang telah publish di jurnal magister studi lingkungan itu sendiri, karena ini bisa meningkatkan akreditasi dari jurnal magister studi lingkungan yang tadinya belum memiliki Sinta, bisa bahkan dengan teman-teman banyak mensitasi jurnal magister studi lingkungan, ini bisa meningkatkan akreditasi sampai Sinta 4 bahkan Sinta 3 atau Sinta 2 ya. Jadi jangan lupa teman-teman di referensi itu mensitasi jurnal-jurnal dari pembimbingnya masing-masing, jurnal-jurnal dari dosen-dosen magister studi lingkungan yang berkaitan dengan keilmuan yang diteliti pada saat melaksanakan penelitian ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya di beberapa jurnal, ketika teman-teman juga ada yang beberapa punya keinginan untuk bisa mendapatkan pendanaan penelitian dari universitas terbuka, ya, itu biasakan menulis jurnal itu plagiarisme itu di bawah 20%, bahkan kalau bisa 10%. Ini standar 10%. Kenapa? Ini standar untuk jurnal Scopus. Ini di GJSM ini jurnal Scopus kuartil 1. Di bawah 10% memang diminta dan peraturannya seperti itu. Nanti tinggal kita menulis, kita melakukan parafrase, memperbaiki setiap kalimat sehingga tidak melebihi dari 10% itu sendiri. Dan ini jurnal saya untuk wilayah kawasan Teluk Kendari, ini berkisar 9%. Untuk jurnal GJSM kuartil 1. Ya, teman-teman harapannya bisa juga menulis walaupun mungkin bukan kuartil 1, setidaknya di Sinta 2 tadi yang jurnal pengelolaan sumber daya lingkungan itu bisa cepat ya, kurang lebih 5-6 bulan, karena Scopus itu bisa publish mengikuti semua tahapan korespondensi, koreksi-koreksi dari reviewer. Saya pastikan bisa tembus sepanjang semua hasil catatan koreksi itu diperbaiki ya. Karena butuh kesabaran untuk bisa tembus jurnal Scopus. Saya udah banyak pengalaman, saya bahkan sampai ditolak beberapa jurnal Scopus, tetapi butuh kesabaran untuk menulis. Ketika di-reject pada jurnal Scopus, kemarin saya menulis di jurnal Scopus di beberapa platform jurnal yang bereputasi,
utamanya di beberapa jurnal yang bereputasi Q1, ya, Taylor and Friends itu saya ikuti tahapannya dari awal sampai reviewer kedua, kemudian di reject jurnal saya. Tetapi saya tidak berkecil hati. Saya tetap ketika di reject saya tetap perbaiki hasil koreksi-koreksi mereka, saya coba masukkan ke jurnal Scopus yang lainnya. Dan alhamdulillah publish di jurnal Scopus yang lainnya. Karena ketika kita sudah menulis di beberapa jurnal bereputasi baik, utamanya Taylor and Friends, dengan koreksi yang begitu banyak dan kita memperbaiki dengan sabar, dan ketika ke reviewer kedua juga di reject, kita masukkan ke jurnal yang lainnya, akan lebih mudah diterima. Dengan pertimbangan similarity-nya di bawah 10% untuk Scopus. Kalau untuk Sinta kurang lebih 20 bahkan 25% untuk similarity index terkait dengan plagiarism. Ini beberapa jurnal ya, ini selalu memiliki screening untuk jurnal-jurnal yang bereputasi baik ya. Jurnal-jurnal yang bereputasi baik itu dia memiliki screening proses yang sangat baik, utamanya terkait dengan publikasi jurnal kita, terkait dengan plagiarism tadi, ya. Apakah banyak kita meniru tulisan orang lain, ataukah kita menciplak bahkan, itu tidak boleh, karena beberapa jurnal Sinta juga yang bereputasi itu memiliki screening proses yang sangat baik dan bisa mendeteksi bahwa jurnal yang kita miliki ini sudah pernah dipublikasi orang lain. Dan teman-teman harus menulis penelitian yang memang benar-benar itu tulisan yang original, baru kita laksanakan. Dan fokus kita hanya pada satu jurnal. Jangan dulu kita langsung mengirim jurnal langsung ke 3 tempat sekaligus, itu tidak boleh, etikanya tidak baik. Jadi jurnal yang kita kirim itu fokus dulu misalkan pada Sinta 4 tadi, jurnal IPB terkait dengan kebijakan lingkungan tadi. Ketika prosesnya jalan, tidak sampai 3 bulan itu bisa publish, 2-3 bulan bisa publish, dan ada review, koreksi kurang lebih 1 minggu itu kita kirim kembali dengan sabarnya, itu akan terpublikasi dan keluar invoice bahkan LOA diterima. Dan ketika ditolak ke jurnal tersebut, kita bisa berpindah ke jurnal yang lain, karena jurnal Sinta saja untuk Sinta 4, 3, 2, 1 itu banyak sekali di Indonesia, dan kita bisa berpindah dan mencari jurnal yang memiliki scope, ya, fokus dan scope-nya itu terkait dengan lingkungan, dan kita bisa publikasi di jurnal tersebut, ya Bapak Ibu. Dan harapannya semua bisa menulis dari saat ini terkait dengan jurnal dan fokus pada satu jurnal tertentu. Jangan langsung mengirim ke 3 jurnal bersamaan. Ini LOA, contoh ketika jurnal kita sudah diterima, ya Bapak Ibu, ini akan keluar LOA seperti ini, ya, accepted, ya, diterima, ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ketika sudah diterima, ini kita tinggal melihat di LOA itu sendiri akan ada volume berapa akan publish, ya, di bulan berapa, ini semua akan tertera di LOA bahwa jurnal kita diterima dan akan publish di tanggal sekian, di volume sekian, di nomor bahkan isu keberapa itu akan tertera di LOA itu sendiri terkait dengan publikasi yang sudah diterima. Ini contoh tadi Pak Safrudin, ini seniornya di Magister Studi Lingkungan, sudah selesai. Dan harapannya teman-teman bisa melakukan penulisan dari saat ini. Ketika menulis saat ini November, Desember ini masih ada publikasi. Di 1-2 bulan, 2 bulan lah sudah bisa publikasi terkait jurnal, baik itu Sinta 4, Sinta 3. Kalau Sinta 2 agak berat, bisa sampai 4, 5, bahkan 6 bulan. Oke, saya sedikit quotes terkait perlu kita ketahui bahwa kelemahan bangsa Indonesia itu yang pertama, bahkan saya juga sendiri rasakan itu pada saat saya masih mahasiswa, bahkan sekarang juga masih terasa kelemahan kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah bagaimana kita bisa menulis. Padahal nenek moyang kita
sudah bisa membuat candi berabad-abad yang lalu dengan metode yang luar biasa. Sayangnya metode dan drafting atau desainnya tidak ditulis. Andaikan saja ditulis, nenek moyang kita gemar menulis, bisa saja akan ada yang namanya metode Bandung Bondowoso maupun metode dengan pendekatan Roro Jonggrang. Jadi mari bersama UT, teman-teman semua, kita memperbaiki kesalahan nenek moyang kita dengan mencoba menulis dan mempublikasi ilmiah baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan kita berharap Indonesia akan semakin hebat dengan menulis. Oke, ini belum selesai. Saya masih ada materi lagi terkait dengan jurnal. Ini contoh jurnal, ini kelihatan ya, jurnal yang saya tampilkan, Bapak Ibu. Mohon maaf. Kelihatan, Pak. Ini judulnya Tren Peningkatan Lahan Terbangun di Kota Pekanbaru. Kelihatan ya? Oke, saya tampilkan dua seperti ini, kelihatan ya? Jadi kelihatan. Di abstrak ini saya sudah tampilkan keseluruhan ya Bapak Ibu. Ini jurnal Pak Bobi, ini seniornya teman-teman, sudah selesai. Ini terkait dengan tujuan, metode dan hasil kesimpulan di abstrak. Jadi di abstrak itu saya kasih catatan, tidak boleh ada ringkasan. Yang utama yang ada adalah tujuan dari penelitiannya apa. Ya, ini dia fokus di peningkatan lahan terbangun, ya, dan bagaimana menganalisis faktor yang mempengaruhi. Terus metodenya apa di abstrak. Ini saya kasih catatan keseluruhan. Ini melakukan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengidentifikasi peningkatan lahan terbangun, kemudian faktor yang mempengaruhinya. Analisis yang dilakukan analisis spasial seperti ini ditambah dengan analisis regresi logistik. Ini dua, dan hasilnya dijelaskan, hasilnya di sini terkait pengolahan data spasial yang dilakukan dari data pengamatan tahun 2010, 14, 18 dan 2022. Untuk teman-teman yang biasa dengan JIS spasial, ini sangat mudah sekali. Ini nggak sampai satu minggu ini udah selesai datanya, dan tinggal langsung dianalisis regresi udah sampai 2-3 hari udah selesai. Jadi pengolahan data spasial yang 2010 ini hasilnya dijelaskan di sini berapa rentan waktu peningkatan lahan terbangun, ya. Terus kemudian bagaimana hasil dari regresinya, analisis faktor-faktor apa yang terjadi, yang peningkatan tersebut yang paling tinggi itu adalah jarak dari jalan, jarak dari pusat kota ini dengan peningkatan jumlah penduduk, ini mempengaruhi dari hasil perhitungan analisis regresi. Dan di keyword untuk abstrak ini kata kunci yang terpenting. Kenapa kata kunci ini penting? Karena ketika kita menulis di Scholar terkait kata kunci, misalkan peningkatan lahan terbangun, akan muncul tulisan kita terkait peningkatan lahan terbangun, terutama penulisan Pak Bobi Masdor di sini. Ya, Bapak Ibu, untuk pendahuluan latar belakang, ini bisa lihat ya di latar belakang sendiri bahwa saya kasih catatan ini bagaimana kita menulis ketika kita ingin menulis pada jurnal internasional. Ini kita mengambil beberapa tulisan dari tulisan luar negeri, tulisan dari jurnal bereputasi internasional. Jadi kita masukkan beberapa tulisan dari beberapa jurnal Scopus itu sendiri, dan kita tetap fokus mensitasi. Ini ada kita citasi, ini ada Suryono 2019, ada Anggraini, terkait bagaimana bisa menjelaskan isi dari latar belakang. Karena cara berpikirnya adalah untuk latar belakang kita menulis dari hal yang umum, hal yang global, sampai ke hal yang khusus, ke hal yang lebih spesifik terkait masalah apa yang kita teliti. Jadi kita hubungkan masalah yang kita teliti ini terkait lahan terbangun itu apa, kita jelaskan menurut siapa, terus kemudian berkaitan dengan penggunaan lahan itu menurut siapa, kita jelaskan, terus kemudian hal yang menyebabkan kerusakan atau peningkatan lahan terbangun, ini kita jelaskan secara keseluruhan. Dan beberapa tulisan-tulisan penelitian sebelumnya juga kita masukkan. Menurut Barodo 1991 mendefinisikan degradasi lahan adalah ini, dan seterusnya. Ini tulisan beberapa tulisan luar negeri
ini sudah bagus sekali disitasi oleh Pak Bobi Masud untuk bisa masuk ke jurnal internasional. Bahkan ini ada tulisan saya sendiri, ya. Ini berkaitan dengan kehilangan atau perubahan lahan karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh fungsi yang lain. Ini tulisan saya disitasi sendiri oleh Pak Bobi Masud. Jadi kawan-kawan menulis dengan pandangan umum di awal terkait dengan lahan terbangun, terus kemudian peningkatan lahan terbangun itu menyebabkan dampak apa, apakah ada kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup, kita tulis dan kita coba citasi beberapa jurnal lainnya. Baik itu jurnal internasional, karena kenapa di sini penting? Gap risetnya harus masuk dan ketika ada gap riset dari beberapa negara yang kita tulis terkait lahan terbangun, ternyata di contoh ini terkait dengan wilayah Pekanbaru, belum ada yang melakukan penelitian untuk wilayah lahan terbangun yang menyebabkan erosi banjir di wilayah Pekanbaru. Ini menjadi kebaruan tersendiri. Jadi bisa dideteksi kondisi lahan terbangunnya bagaimana peningkatan dari tahun 2000, ini dijelaskan 2010 sampai 2022, kurang lebih 12 tahun ya. Kurang lebih 12 tahun dideteksi terkait dengan perubahan lahan terbangun yang meningkatkan dampak banjir dan lainnya di wilayah Pekanbaru. Ini diceritakan gap risetnya sehingga bisa menemukan novelty. Kenapa penting keseluruhan ini? Ya, kita mencantumkan beberapa tulisan yang lain biar kita tidak dituduh sama orang bahwa kok tulisan saya dimasukkan ke artikel Anda, kok nama saya tidak ada. Jadi kita bisa dituduh sama orang bahwa kita mencaplok tulisan mereka, tetapi kita tidak menyematkan nama mereka. Itu menjadi satu masalah dan jurnal kita bisa ditarik dari jurnal yang telah mempublikasikannya. Sehingga menulis artikel juga kita harus tetap hati-hati. Ini gampang saja kita dapatkan kata-katanya ini ya, terkait dengan misalkan contoh dalam jurnal Anjulian ya, terkait dengan arah perubahan lahan di Kota Pekanbaru. Ini dia tuliskan. Jadi diceritakan di Pekanbaru untuk Anjulian 2015 bahwa pembangunan perdagangan pertanian ini sendiri menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan. Ini diceritakan menurut penelitian Anjulian. Begitupun juga penelitian saya ini ditulis disitasi terkait dengan kelestarian sumber daya alam yang ada ya berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini semua disitasi, gampang saja disitasi. Ini kalau untuk mensitasi kawan-kawan ya Bapak Ibu semua, ini kita lengkapi tulisan apa yang kita tulis. Kita buat parafrase, kita buat sedemikian baiknya tulisan terkait dengan masalah penelitian. Di sini dituliskan masalah penelitian berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya. Ya, terus kemudian didapatkan nilai kebaruan. Ini di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai permasalahan terkait perubahan lahan beberapa dekade terakhir. Ini berdasarkan data BPS dia cantumkan di sini dan terus bertambah menjadi 53%. Ini berkesesuaian dengan penelitian dari Anjulian juga di 2015 yang menunjukkan bahwa arah perubahan cenderung berorientasi pada sektor perdagangan. Sehingga menarik tulisan ini diteliti dan tujuannya adalah melihat tren peningkatan lahan terbangun. Di sini saya kasih kontribusi penelitiannya belum dilengkapi. Ini terkait dengan gap riset untuk keseluruhan penyempurnaan dari latar belakang. Tidak butuh banyak, hanya kurang lebih 500-600 kata sudah bisa jadi satu latar belakang. Ini hanya 500, nggak sampai 600. 600 kata sudah bisa satu latar belakang untuk bisa menulis. Ada permainan Kopiko nggak? Oke, metodenya seperti ini. Ya, kita masuk ke metode, ini masih berbahasa Indonesia. Ini saya tampilkan di sini juga yang sudah diperbaiki dan ada yang berbahasa Inggris, saya tampilkan yang berbahasa Inggris. Ini yang sudah berbahasa Inggris, coba tampilkan. Oke, ini yang sudah berbahasa Inggris, biar bisa langsung dilihat sekaligus. Ini yang dikirim Pak Bobi untuk jurnal Scopus, karena mendapatkan pendanaan dari UT, ini keseluruhan. Ini ada kurang lebih 15 halaman, yang banyak ini adalah referensi di belakangnya. Ini keseluruhan, ini mensitasi beberapa jurnal saya juga dengan Pak
Pak bersama Pak Edi juga. Ya, ini mensitasi beberapa jurnal saya. Teman-teman juga upayakan menulis itu mensitasi jurnal pembimbingnya atau yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang diteliti sendiri. Ini hasil didapatkan. Ini banyak terkait pemetaan. Ini gampang saja kalau sudah biasa dengan JS. Ini sudah sampai 1 minggu sudah selesai. Ya, teman-teman. Ini metodenya. Ya, ini berbahasa Indonesia ya. Yang utama biar lebih terinformasi penelitiannya itu. Sebagai orang lingkungan, kita harus bisa membuat peta insert lokasi penelitiannya di mana. Seperti ini. Ini wilayah provinsi ya, Riau. Fokus yang tanda merah ini adalah wilayah Kota Pekanbaru. Untuk wilayah Indonesia ini, karena kita jangkauannya jurnal Scopus bereputasi internasional, kita harus bisa memberikan informasi bahwa Pekanbaru itu ada di wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Riau. Jadi kita tetap harus membuatkan peta masing-masing. Ini gampang saja terkait peta. Dan kemudian kita fokus ke analisis data spasial. Kalau untuk metode hampir keseluruhan, metode penelitian itu mirip-mirip. Tergantung kajian kita seperti apa. Itu untuk metode semua mirip-mirip. Kalau menggunakan analisis spasial, pasti hasilnya akan seperti ini. Tetapi bagaimana kita memparafrase kalimat, sehingga kalimat itu tidak mirip dengan yang lain, sehingga plagiarismenya tidak melebihi dari 20 bahkan 25%. Ini tinggal kita rubah kalimatnya, kita coba berkesesuaian atau kita fokus ke algoritma. Kita tinggal tampilkan analisis spasial dengan model algoritma yang ada, mulai dari bagaimana kita menentukan datanya, berbagai algoritma. Terus kemudian bagaimana kita menganalisis, itu ada algoritma di dalam analisis spasial yang bisa kita cantumkan bergantung dari kebutuhan data penelitian yang kita laksanakan. Ini kalimat-kalimat ini bisa kita sesuaikan dan kita parafrase. Nah, ini analisis spasial umum ya. Nah, begitupun juga analisis faktor-faktor berkaitan dengan ini regresi logistik biner. Ya, ini aplikasi untuk logistik regresi. Ini juga hampir semua mirip-mirip. Ya, semua regresi itu mirip-mirip. Ini tinggal disesuaikan. Tadi saya minta ada persamaan regresi logistik dimasukkan ke dalam sini biar lebih istilahnya lebih seksi. Metodenya ternyata menggunakan banyak algoritma. Sesungguhnya kan walaupun dibuatkan kalimat seperti ini, dibuatkan algoritmanya juga bisa. Karena memang di analisis spasial semua menggunakan algoritma. Karena kita menggunakan JS. Begitupun juga untuk analisis faktor-faktor berkaitan dengan regresi. Ini saya sampaikan sampai pada hasil analisis spasial ini mudah saja seperti yang ditampilkan di sini. Kita hanya menampilkan hasil peta. Bapak Ibu, kalau untuk tadi travel cost method Pak Safrudin itu lebih mudah lagi hasilnya. Karena kan kita hanya menggunakan data kuesioner. Terus kita analisis regresinya, logistik terkait travel cost method dan kita dapatkan hasilnya, itu bisa jadi satu jurnal. Ini terkait dengan pemetaan yang mendapatkan hibah penelitian UT. Ini hasilnya seperti ini, tinggal kita berikan informasi yang berubah apa saja dari tahun 2010 ke 2022. Tinggal kita cantumkan, kita tuliskan dalam bahasa Indonesia di sini. Ya, ini hasil-hasil yang berubah. Ya. Kemudian kita jelaskan keseluruhan petanya di bawah. Berapa hektar saja yang berubah ya terkait dengan hutan dari 2010 berapa 11.000 hektar, ternyata di tahun 2014 hutannya berkurang menjadi 9.000 hektar, hilang kurang lebih 2 hektar. Ini bisa kita gambarkan dalam hasil informasi yang kita dapatkan dari pemetaan menggunakan JS ya. Dan di sini juga tadi ditampilkan terkait ini. Tabelnya di awal saya kasih catatan, sudah diperbaiki seperti ini, sehingga bisa dipublikasikan. Dan jurnal Sinta 4-nya juga, yang di PB juga cukup baik. Ini ada 3 tujuan yang dihasilkan, sehingga menjadi satu jurnal, di jurnal Scopus, bahkan jurnal Sinta 4. Jadi teman-teman jangan mau kalah dengan Pak Bobi. Saya hanya kasih contoh ini, sehingga teman-teman bisa mudah melakukan penulisan jurnal Sinta nasional dan jurnal Scopus internasional. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu semua untuk materi saya. Mungkin ada pertanyaan dan tanya jawab.
Saya kembalikan ke Bu Dr. Feti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abdillah paparannya, luar biasa ya teman-teman yang sangat komprehensif sekali dan juga detail. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Abdillah di kolom chat. Nah, mungkin Bapak bisa melihat ya. Yang pertama adalah dari Pak Imam Rozali Qatar. Izin bertanya, saya sebagai seorang praktisi, menurut Bapak seberapa penting saya mempublikasi jurnal, karena mungkin beliau praktisi ya, bukan akademisi. Selanjutnya, yang kedua, dari Ibu Eni Rohayati, mohon izin Pak untuk konsultasi apakah hasil penelitian praktik layak masuk jurnal atau tidak, bisa dengan siapa ya Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Dr. Feti. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya Pak Imam Rozali terkait sebagai seorang praktisi. Beliau ini alumni ya, Magister Studi Lingkungan, dan beliau juga sudah banyak tulisan, baik buku maupun jurnal. Dan pandangan saya ini sangat penting terkait dengan publikasi jurnal. Karena kenapa? Kenapa ini menjadi penting? Ketika kita melaksanakan penelitian, riset, entah itu tesis, TAPM, maupun juga dunia pekerjaan kita sebagai praktisi, itu ketika kita publikasikan ke jurnal, baik itu jurnal Sinta, buku bahkan, atau jurnal Scopus bereputasi, ketika kita publikasikan, itu tidak bisa diklaim orang. Itu adalah karya yang memang kita ciptakan, dan itu hanya kita yang menemukan, belum ditemukan orang lain. Sehingga penting semua pekerjaan, baik di dunia industri, pekerjaan apapun yang berkaitan dengan riset, dan itu memenuhi unsur metode penelitian, data primer dan data sekunder, dan analisis ilmiah, itu harus dipublikasikan. Sebagai seorang praktisi, harus mempublikasikan itu, sehingga itu menjadi bahan bacaan, bahan pembelajaran untuk semua orang, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena ternyata tulisan misalkan Pak Imam menulis terkait dengan pengelolaan air limbah untuk industri, terkait dengan industri roti, industri daging dan lain sebagainya, itu harus dipublikasikan. Ternyata yang menulis itu adalah Pak Imam dengan beberapa temannya yang membantu di belakangnya. Jadi orang tidak bisa mengklaim bahwa itu karya saya, nggak bisa. Karena saya sudah mempublikasikan dan saya yang temukan dan saya yang melaksanakannya. Dan ini menjadi satu kebanggaan tersendiri ketika kita menulis hasil temuan kita, baik di dunia kerja, industri, maupun hasil penelitian kita yang memenuhi unsur metode penelitian, analisis ilmiah, karya ilmiah keseluruhan, itu harus kita publikasikan karena berdampak pada diri kita sendiri sebagai penemu, ya, dengan mencoba menciptakan kebaruan lainnya. Karena ketika kita menemukan kebaruan dalam satu pekerjaan dengan terpenuhnya unsur metode ilmiah, itu tidak bisa diklaim orang, dan kita bisa menemukan suatu metode-metode baru yang ini bisa kita uji coba lagi. Kita selalu menguji kebaruan-kebaruan itu menjadi satu jurnal. Kita buat dalam bentuk jurnal publikasi. Lebih bagus lagi jurnal internasional. Itu Pak Imam ya. Dan berikutnya Ibu Eni ya, untuk konsultasi apakah hasil penelitian praktik layak masuk jurnal atau tidak, bisa, sangat bisa. Saya teman-temannya ya di angkatannya dulu yang di atasnya ya Bapak Ibu semua, saya selalu membuka ruang ya, tinggal ketua kelasnya membuat link kita pertemuan terkait bagaimana penulisan jurnal. Ya, kalau teman-temannya kemarin itu Bu Ruti ya kalau tidak salah ketuanya, itu sama-sama Pak Ribut waktu itu. Terkait dengan statistik, ya saya bantu bagaimana cara mengolah statistik. Kita berikan tambahan-tambahan teman-teman yang belum pengalaman, saya sudah berpengalaman, saya berbagi. Bagaimana utamanya juga terkait dengan menulis jurnal, biar teman-teman sudah terbiasa.
dan bukan tidak mungkin di awal 2025 ada pengajuan untuk penelitian dana penelitian dari UT, Bapak Ibu bisa mengajukan karena sudah terbiasa menulis artikel, sudah bisa nulis Scopus seperti Pak Bubi tadi. Pak Bubi bimbingan saya itu dari nol. Saya sampaikan Bapak Ibu itu beliau bukan dosen. Beliau itu adalah pegawai negeri pemerintah daerah dan seluk-beluk terkait penelitian belum sama sekali. Dan itu mulai dari nol dan hasilnya seperti tadi Bapak Ibu lihat bagaimana seseorang yang kita bimbing, teman-teman semua dosen-dosen di Magister Studi Lingkungan punya keilmuan dan kelebihan masing-masing dalam membuat teman-teman bisa menjadi penulis yang handal, baik itu jurnal internasional Scopus maupun jurnal SINTA, jurnal nasional bereputasi. Ya, itu Ibu ini ya bisa gampang, nanti bisa konsultasi langsung. Kalau perlu dengan teman-temannya, biar ilmunya enggak 1-2 orang, jadi kita bisa Zoom bersama. Seperti itu Bu Peti, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdillah. Tadi teman-teman Pak Abdillah sudah menawarkan secara pribadi ya untuk mendampingi sampai terpublish artikel ilmiahnya, luar biasa sekali. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Ada satu pertanyaan dari Pak Chandra Firmantoko, ingin bertanya, yang diakui sebagai syarat sidang, apakah cukup dengan LOA jurnal atau harus sampai terpublikasi? Yang kedua, untuk seorang praktisi, apakah ada networking untuk mendapatkan dana penelitian, kemudian dimasukkan di jurnal, kemudian dimasukkan ke jurnal? Gitu. Mohon izin ya teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah kami sebarkan di kolom chat. Terima kasih. Silakan Pak Abdul. Terima kasih Bu Dr. Peti. Ya ini semua pasti untuk keseluruhannya Bapak Chandra. Karena memang kalau untuk ujian sidang ya, ujian sidang itu teman-teman harus memiliki LOA. Kenapa harus ada LOA? Karena bukti bahwa jurnalnya diterima di Sinta 4, Sinta 3, atau Sinta 2, atau bahkan jurnal Scopus. Jadi sudah bisa mengikuti ujian sidang. Akan tetapi belum bisa yudisium, karena harus sudah terpublikasi. Jadi jurnalnya harus sudah terpublikasi dan sudah ada link yang bisa kita detek. Kita detek bahwa jurnalnya itu publish di jurnal yang dipersyaratkan oleh UT. Sinta 4, Sinta 3, ya jangan Sinta 5, pasti ditolak, tidak bisa yudisium, harus terpublish dulu ke jurnal Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, bahkan Scopus. Itu harapannya. Jadi seperti itu ya Pak Chandra. Ya kalau bisa menulis dari sekarang artikelnya. Kalau butuh apa-apa kita bersama angkatannya mau menulis, ada masing-masing contoh bisa kita buat link sendiri. Sama kayak seperti senior-seniornya kemarin, saya selalu support dan membagi pengalaman, bukan saya mengajari ya, membagi pengalaman karena kita sama-sama saling, kebetulan saya yang duluan mempelajari itu, jadi kita bisa saling berbagi. Selanjutnya terkait dengan Pak Ruri ini seniornya ini, Pak Ruri Anggara ini ya studi mandiri sama-sama saya. Jadi untuk seorang praktisi apakah ada network untuk mendapatkan dana penelitian? Iya sangat banyak, apalagi Pak Ruri ini sudah magister lingkungan ya. Ini seniornya ya, Bapak Ibu semua. Pak Ruri banyak sekali terkait dengan badan riset. Pak Ruri bisa di BRIN itu ada pendanaan riset. Nanti tinggal kerjasama beberapa teman-teman dosen praktisi untuk bisa mendapatkan pendanaan penelitian. Bahkan di Kadaireka itu semua kerjasama dengan industri. Beberapa dosen itu bisa bekerja sama dengan industri seperti Pak Ruri, kan kebetulan Pak Ruri di industri ya, bisa mendapatkan pendanaan dana hibah Kadaireka untuk berbagai penelitian, utamanya teknologi yang diciptakan. Karena basis dari Kadaireka itu adalah paten teknologi yang baru dan nilai pendanaannya itu di atas 500 juta.
Kemarin saya yang gula stevia itu KDRK yang bersama-sama Binawan teman-teman ITB itu hanya berkisar 800 juta. Dan harapannya selain KDRK, Pak Ruri, itu banyak pendanaan-pendanaan riset untuk menghasilkan jurnal, ya, itu berkaitan dengan banyak ini link-link World Bank, ya, NGO itu terkait dengan penelitian-penelitian kerjasama. Nanti saya berbagi linknya, ada banyak itu bisa dibantu bahkan sampai publikasi. Karena publikasi ini berkaitan dengan bahwa kebaruan penelitian itu kita yang ciptakan, tidak bisa diklaim sama orang lain. Yang malah kita punya tulisan, kita sudah melaksanakan itu, akan tetapi dipublikasi sama orang lain, itu fatal. Itu menjadi suatu pelanggaran etik terkait dengan ilmiah, karena bukan dia yang laksanakan, tapi punya orang, bahkan temannya dia publikasi. Itu satu kesalahan yang sangat fatal. Seperti itu ya Bu Fetty, harapannya teman-teman semua bisa mulai menulis artikel ya, gampang saja. Terima kasih Bu Dr. Fetty. Baik, terima kasih banyak Pak Abdillah pemaparannya dan juga jawabnya ya, ini sangat bermudah sekali ya teman-teman. Dan mohon maaf, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa boleh Pak Abdillah. Selanjutnya mungkin nanti bisa kontak langsung ke Pak Dr. Abdillah ya, karena tadi sudah di kontak yang bisa dihubungi gitu ya. Dan berakhir dengan sesi tanya jawab, kita akhiri sesi ini kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Rumanto untuk menutup kegiatan webinar hari ini. Halo, Prof. Muhammad. Kita tunggu sebentar untuk mengambil pelaksanaan untuk kegiatan ini. Prof. Muhammad. Baik, seperti yang Prof. Muhammad sedang ada kegiatan yang lain. Terima kasih teman-teman untuk sudah mengikuti kegiatan hari ini, dan silakan nanti bisa menghubungi Pak Dr. Abdillah untuk kelanjutan dari kegiatan hari ini ya, berkaitan dengan itu sendiri. Kemudian juga mungkin satu kalimat dari saya, apabila engkau bukan putra raja atau putra ulama besar, maka menulislah. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Imam Ghazali ya, berkaitan dengan bagaimana kita memberikan tapak atau tapak tilas ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Abdillah Munawir MSI selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Saya tutup dengan ucapan hamdalah dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maman, Bu Fetty, makasih. Teman-teman semua, salam sehat. Nanti bisa saling komunikasi. Ketua kelasnya bisa, ketua tingkat ya. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih Abdillah. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.